Pernah nggak sih kita kepikiran seberapa aman sebenarnya sekolah buat anak-anak kita? Nah, hari ini kita bakal ngebahas satu langkah besar dari pemerintah Indonesia buat ngejawab pertanyaan itu. Ada sebuah modul pembelajaran baru yang dirancang untuk mengubah sekolah jadi tempat yang benar-benar aman buat semua. Oke, kita mulai dari angka ini. 34,51%. Cukup besar ya angkanya, tapi angka ini sebenarnya nunjukin apa sih? Ini statistik yang, jujur aja, cukup bikin khawatir dan jadi titik awal pembahasan kita kali ini. Sekarang, coba tambahin angka ini ke gambaran tadi, 834 kasus. Ini adalah jumlah laporan kekerasan seksual yang masuk ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI hanya dalam 1 tahun di 2022. Angkanya terus bertambah. Nah, dua angka tadi itu sebenarnya mengungkap sebuah krisis yang serius banget. Menurut asesmen nasional dari Kementerian Pendidikan tahun 2022, lebih dari 1 dari 3 peserta didik itu berpotensi mengalami kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Ini kenyataan pahit yang harus kita hadapi bersama. Oke, setelah kita lihat datanya sejelas ini, pertanyaannya sekarang terus gimana? Apa langkah selanjutnya? Untungnya, pemerintah udah mengakui adanya krisis ini dan mereka mengambil sebuah langkah baru yang sangat signifikan untuk mengatasinya. Jadi, sebagai respons dari situasi darurat ini, pemerintah meluncurkan sebuah kebijakan yang jauh lebih kuat dan lebih jelas untuk melindungi para siswa. Dan ini bukan sekedar perbaikan kecil-kecilan ya, tapi bisa dibilang ini perombakan yang menyeluruh. Biar kita lebih ngerti konteksnya, yuk kita lihat sedikit perjalanannya. Jadi, di tahun 2015 itu sebetulnya udah ada loh peraturan untuk mengatasi kekerasan, tapi setelah dievaluasi, ternyata peraturannya ini ibaratnya kurang gigit. Peran dan wewenangnya tuh nggak jelas, jadi ya susah banget buat diterapkan di lapangan. Nah, karena itulah, di tahun 2023 lahir peraturan yang baru. Jauh lebih kuat, lebih komprehensif, dan yang paling penting, mandatnya jelas buat semua. Dan ini yang paling penting, peraturan baru ini bukan lagi sekedar saran atau himbauan. Ini adalah sebuah mandat, perintah wajib bagi semua satuan pendidikan untuk secara aktif mencegah dan juga menangani kekerasan. Terus, gimana caranya peraturan baru ini bisa berjalan di lapangan? Nah, pemerintah udah menciptakan alat yang sangat praktis. Sebuah modul pembelajaran komprehensif yang dirancang khusus untuk para guru di tingkat sekolah menengah. Modul ini tuh strukturnya bagus banget. Ada 4 bab utama yang isinya lengkap, mulai dari gimana cara memahami diri sendiri, lalu soal kesehatan, reproduksi, cara bersosialisasi yang sehat, sampai ke cara melawan kekerasan seksual secara langsung. Komplit banget. Jadi, kalau ditarik benang merahnya, tujuan utamanya adalah pemberdayaan. Tapi dalam pembahasan kita kali ini, kita akan fokus ke satu konsep yang paling mendasar, yang diajarkan di modul ini, yang jadi fondasi dari semuanya. Nah, inilah jantung dari modul ini, konsep yang disebut otoritas diri. Konsep ini dikenalkan sebagai dasar dari keselamatan pribadi dan juga rasa hormat kita kepada sesama. Apa sih otoritas diri itu? Gampangnya gini, ini adalah pemahaman bahwa kamu punya kendali penuh atas tubuhmu sendiri. Dan di saat yang sama, kamu juga punya tanggung jawab untuk menghormati kendali orang lain atas tubuh mereka. Ini sebuah perubahan cara pandang yang fundamental, yang mengajarkan bahwa setiap orang adalah bos atas dirinya sendiri. Oke, terus gimana cara otoritas diri ini diterapkan di kehidupan sehari-hari? Salah satu kuncinya adalah lewat batasan pribadi. Nah, modul ini ngejelasin ada 3 jenis batasan. Ada yang kaku, ada yang longgar, dan yang ideal tentunya adalah yang sehat. Batasan yang sehat itu artinya kamu bisa menghargai dirimu sendiri tanpa mengabaikan orang lain. Dan kamu bisa bilang tidak, sekaligus bisa menerima kata tidak dari orang lain. Lalu, gimana caranya kita melindungi batasan-batasan itu? Jawabannya adalah lewat persetujuan, atau yang sering kita dengar sebagai konsen. Persetujuan itu adalah kesepakatan yang jelas dan saling menghormati. Jadi bukan asumsi, apalagi paksaan. Nah, ini krusial banget buat dipahami. Persetujuan itu bukan konsep yang abu-abu ya. Ada syarat-syaratnya yang jelas banget. Harus diberikan secara bebas, tanpa tekanan, bisa ditarik kembali kapan aja, jadi kita boleh berubah pikiran. Harus berdasarkan info yang jujur dan lengkap. Harus antusias alias emang beneran mau. Spesifik, artinya bilang iya untuk satu hal, bukan berarti iya untuk hal lainnya. Dan yang paling penting nih, persetujuan itu harus dikomunikasikan secara eksplisit. Diam atau nggak melawan itu bukan persetujuan. Oke, sekarang kita coba sambungkan semuanya. Gimana semua konsep ini, otoritas diri, batasan, dan persetujuan bisa saling terkait untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu menciptakan ruang belajar yang benar-benar aman. Dengan mengajarkan setiap siswa konsep-konsep penting ini, harapannya adalah untuk menciptakan sebuah budaya baru di seluruh sistem sekolah.
sebuah budaya yang didasarkan pada rasa aman, rasa hormat, dan kenyamanan untuk semua orang tanpa terkecuali. Dan ini menurut saya menggambarkan dengan sangat baik bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kutipan dari kementerian ini bukan sekedar slogan ya, tapi ini adalah ajakan untuk kita semua bergerak bareng, karena keselamatan adalah urusan semua orang. Nah, pembahasan kita kali ini ditutup dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Dimulai dari diri kita sendiri, gimana caranya kita masing-masing bisa mulai membangun ruang yang lebih aman, nggak cuma di sekolah, tapi juga di komunitas kita sehari-hari ya?